Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kupondoro Channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Pertanyaan sudah lama sekali sebenarnya dari Mas Muhlisin Elit, tentang burung yang tarung terus ya. Dia nggak bisa giring walaupun sudah mau bertelur ataupun sudah ngenel ya namanya ya, dan sudah bertelur juga tetap nggak mau giring. Apakah itu jenis burungnya atau gimana, atau mungkin ada settingan untuk burung yang seperti itu. Saya pernah mengalami burung yang begitu untuk kolong. Tapi kalau saya pengalamannya gini, dia kalau di rumah giring sekali, tapi kalau di bawah kelapa susah sekali giringnya. Dia nggak mau giring. Memang ada jenis-jenis burung yang seperti itu, walaupun di rumahan tapi giringnya dia nggak bisa ngeket sekali. Itu biasanya karena karakter Jawanya terlalu banyak. Walaupun pada tampilan fenotip atau apa istilahnya ya, tampilan fisiknya itu mungkin Jawanya cuma kelihatan sedikit, terus banyakan misalnya apa ya, gersiannya kadang ada yang begitu. Tapi kalau yang gersiannya jelas itu biasanya jarang terjadi untuk burung yang nggak bisa giring keket. Biasanya karena Jawanya terlalu kental, itu giringannya nggak bisa keket sekali. Ciri-ciri burung yang gampang untuk giring, artinya giring keket, coba Mas Muhlisin cari burung yang paruhnya tipis panjang, kemudian kepalanya tidak masalah kalau dia bulat atau kayak burung gresik yang agak tinggi di depan kemudian di belakang agak pendek gitu ya. Ini paruhnya, kemudian dia agak tinggi, kemudian di belakang ada agak pendek. Itu ada unsur gersiknya. Itu biasanya burung yang jenis-jenis begitu kalau giring bagus. Kemudian walaupun dia nanti kita dapatkan burung yang kepalanya bulat Jawa itu, tapi kalau paruhnya dia tipis agak panjang, karena biasanya kalau kepalanya bulat dia tidak panjang sekali untuk paruhnya. Tapi cari yang tipis kering itu biasanya gampang giring. Itu yang saya alami ya Mas Muhlisin. Kemudian kalau memang sudah dapat yang jenis begitu kemudian dia susah sekali fokus, ada kemungkinan merpati itu kurang suka sama cewekannya Mas Muhlisin. Kurang suka sama cewekannya karena kita memaksa menjodohkan. Artinya karena cewekannya udah mendes atau sudah birahi, kemudian jantannya juga sudah birahi, sudah bekur-bekur ke sana kemari, kemudian kita paksakan dijodohkan dalam kandang, dia akhirnya lama-lama jodoh, mungkin giringnya kurang bagus atau dia jadi nggak fokus, dia cuma fokus ke sana kemari tarung. Jadi coba cari atau dijodohkan sama merpati betina yang dia suka. Kalau itu ternakan sendiri, coba diingat-ingat indukan jantan atau betinanya warna apa. Biasanya itu yang dia suka. Misalnya jantannya merah, betinanya megan, coba kasih cewekan merah atau cewekan megan, nanti biasanya itu dia suka. Kemudian kalau dia jodoh giring itu biasanya bagus. Kemudian ada juga burung tritis saya itu giringnya saya pakai jam. Kalau enggak dijamu dia giringnya kurang bagus. Sebagus-bagusnya burung itu giring, tetap dia kalau di bawah kelapa dia kurang ngeket kayak di rumah ya.
Mungkin karena dia memang murni terah rumahan, kemudian saya latih di kolong, walaupun dia sudah polestar, itu dia giringannya kurang bagus, nggak bisa ngeket sekali. Disanggan pun kadang mau kadang enggak. Tapi kelebihan dia itu walaupun disanggan kadang mau kadang tidak, kalau dia posisi masih bugar dia nggak mau nyangkrip, tapi kalau dia sudah lelah biasanya dia nyangkrip. Itu untuk merpati saya ya. Jadi coba dikasih jamu yang buatan, kalau saya buatan sendiri. Nanti atas permintaan siapa ya, Mas siapa, nanti saya bagikan untuk ramuannya sama perbandingan jumlah bahannya ya, resepnya gitu ya. Nanti resepnya saya berikan, tentang cara pembuatannya itu nanti teman-teman bisa kreasikan sendiri. Kalau saya cuma pakai tangan saya ulet-ulet gini, tapi yang jelas nanti di video lain akan saya bagikan resepnya, kemudian cara pembuatannya secara umum ya. Nanti masalah teknisnya silahkan ini kan sendiri, tapi yang penting bahannya cocok ya, bahannya seimbang atau sama dengan yang saya bagikan. Saya pernah buat 2 jamu itu, masing-masing ada perbedaannya ya, perbedaan efek. Yang satu untuk tenaga, kalau saya perhatikan ini, terus yang satu sudah teman-teman coba ya. Selain saya ada 3 teman saya yang sudah nyoba pakai jamu saya itu, dia cepat sekali giring. Kalau yang jamu satu lagi, dulu saya pakai itu untuk tenaga bagus. Tapi teman saya yang satu juga bilang, selain cepat giring, dia juga tenaganya agak meningkat, kelihatan ada efeknya. Kalau punya saya justru giringnya cepat kenceng, tapi tenaganya kayaknya malah kurang bagus ya. Atau mungkin ini perbedaan burung, jadi berbeda efeknya. Tapi saya yakin nanti itu dalam berapa giringan akan saya simpulkan dia memang untuk giringan atau juga untuk tenaga. Kalau yang jelas yang pernah saya pakai, yang pertama kali jamu saya bikin itu untuk tenaga bagus, tapi untuk giringan dia kalau dicokol hari Minggu, hari Rabu itu udah mulai notol ya, udah mulai agak giring. Tapi kalau yang jamu yang kedua yang saya bikin itu, malam ini dicokol, besok pagi dia biasanya udah mulai angkat giring. Jadi dia lebih cepat reaksinya. Nanti akan saya bagikan karena memang ada teman subscriber yang minta saya untuk membagikan resep jamu untuk merpati. Kira-kira begitu ya Mas Muhlisin Elite, untuk burung yang nggak fokus atau walaupun sudah mau bertelur dia tidak giring sanggan ya. Saya analisa ini mungkin maksudnya nggak bisa sanggan gitu, walaupun dia kalau diumbar dia ngejar ya. Bahkan saya punya itu burung yang kalau diumbaran wah ngejar minta ampun. Ceweknya kalau kepepet itu sampai dipatok-patokin sampai berdarah-darah sininya. Tapi kalau dipegang cewekannya dia nggak mau sanggan, dia malah nyari ke sana sini. Bingung, kayak burung bingung gitu loh. Itu karena burungnya masih liar. Itu sudah terlalu lama tidak saya pegang, tidak saya mainkan. Padahal dulu sempat jinak sama saya, tapi akhirnya udahlah saya biarkanlah. Kalau mau jinain ya mungkin nggak lama, tapi karena ada pian-pian lain yang saya latih, jadi saya agak abaikan
saya biarkan dia begitu saja. Kadang-kadang dia saya pakai untuk babu loloh, kalau enggak ya saya ambil telurnya. Oke, kiranya cukup itu ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi atau yang kurang jelas silakan berkomentar di kolom komentar, atau ada pengalaman lain teman-teman yang menonton video ini silakan dibagikan sehingga menambah wawasan saya, pengetahuan saya, dan akhirnya saya bagikan juga ke teman-teman yang lain hingga ilmu kita berguna untuk teman-teman pecinta burung merpati. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.